Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada saat ini. Malam hari ini kembali lagi kita boleh merenungkan betapa baik Tuhan yang sudah menjaga kita sepanjang hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus ketika kami membaca akan firman, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan untuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, kebenaran adalah. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran." Kebenaran adalah kesucian, serupa dengan Allah. Dan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 6. Itu adalah penyesuaian dengan hukum Allah. Karena segala perintahmu benar. Mazmur 119 ayat 172. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan. Bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah tanpa bayaran. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yesaya 55 ayat 1. Yeremia 23 ayat 6. Tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga. Tetapi Yesus mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu pasal 3 ayat 20. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Sementara kita memandang kesempurnaan tabiat Juru Selamat kita akan lebih rindu diubah dan dibaharui sepenuhnya dalam citra kesuciannya. Semakin kita kenal Allah, semakin tinggi cita-cita tabiat kita, dan semakin sungguh-sungguh kerinduan kita untuk memantulkan citranya. Unsur ilahi digabungkan dengan unsur manusia. Apabila jiwa mencapai Allah dan hati yang rindu dapat mengatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Mazmur 62 ayat 5. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan dahaga akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempah dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 28 dan 29. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah kebenaran. Engkau menjaga hati kami manusia agar tetap sesuai dengan petunjuk Alkitab. Biarlah kebenaran yang sudah kami peroleh melalui tuntunan Roh Kudus dan Alkitab sebagai pedoman hidup kami, itu dapat menuntun kehidupan kami lebih baik, sehingga kebenaran yang kami miliki boleh dilihat oleh semua orang. Biarlah Kristus ada dalam kehidupan kami,
kami boleh mempertahankan kehidupan dan kekuatan yang berasal dari Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kehidupan kami. Memohon penjagaan dalam istirahat malam kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.